Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk baby-babyku. Berjumpa kembali dengan saya Mbok Baby di acara Baby Talk, Bebas Bicara Talk, your safe space platform to talk. Tahu nggak sih, laporan terbaru Human Rights Watch 1 yang berjudul Takut Tampil di Hadapan Publik dan Kini Kehilangan Privasi, dampak hak asasi manusia dan kesehatan masyarakat dari kepanikan moral anti-LGBT. Laporan ini menyoroti penggerbekan LGBT, menggembosi upaya penanggulangan HIV. Hal ini membuat kelompok LGBT kesulitan mengakses hak-haknya atas layanan kesehatan, terutama pencegahan dan penanggulangan HIV. Maka, segala sesuatu ini berimbas pada jangkauan mereka terhadap layanan kesehatan. Mereka jadi sulit mengakses, belum lagi stigma yang ditujukan kepada mereka dari penyedia layanan kesehatan. Soal perilaku seksual misalnya, hingga tanggung jawab sosialnya. Misalnya, yang paling sering nih ya, kamu ini ganteng-ganteng kok jadi gay sih? Jadi ada semacam moral obligation, jangan jadi ini, jangan jadi itu. Kondisi seperti ini menjauhkan kelompok LGBT atas layanan kesehatan. Padahal, setelah aksi persekusi, satu-satunya ruang yang tersedia untuk memenuhi hak mereka adalah fasilitas kesehatan umum seperti puskesmas dan rumah sakit, di mana di dua tempat tersebut mereka sangat berpotensi didiskriminasi dan mendapatkan stigma. Dampaknya, kelompok LGBT jadi enggan berobat karena takut dipertobatkan akibat stigma yang ada. Mereka khawatir orang-orang menyerang perilaku seksual mereka, sementara di saat bersamaan layanan kesehatan yang friendly juga sangat terbatas jika tidak ingin disebut nihil. Nah, jadi gitu ya BBB-ku. Masalah kesehatan ini memang masalah yang cukup vital, tapi juga sangat-sangat serem sekali kalau kita ngomonginnya, apalagi untuk teman-teman kita dari ragam Sogi SC terutama. Aksesnya yang sulit, terus kemudian persekusi, diskriminasi dari si pelayan kesehatan ini itu banyak sekali kasus yang kita bisa ulik tentang ini. Nah, sekarang Mbok Baby sudah kedatangan tamu. Ini pasti baby-babyku semuanya sudah pada kenal. Tamunya Mbok Baby kali ini tuh super ciamik pokoknya. Beliau ini seorang dokter, seorang aktivis kesehatan juga yang sudah go international. Penasaran kan siapa? Kita sambut ya. Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, Dr. Allegra. Sehat Mbak Baby. Sehat sekali. Cucu lo Gimana kabarnya? Baik. Dok? Baik ya? Sehat, Sehat juga ya? happy. Senang banget hari ini bisa join dan ngobrol-ngobrol sama teman-teman semua. Mbak Iwi juga seneng Dr. Allegra sudah mau datang ke sini. Ngomong-ngomong, hari-hari ini kesibukannya apa sih, Dok? Kalau sekarang mungkin saya sudah cukup mengurangi praktek gitu. Jadi fokusnya untuk program-program kesehatan. Selain itu juga mungkin ada banyak kegiatan advokasi yang kita lakukan ya bersama-sama teman-teman komunitas juga, terutama dari segi kesehatan. Itu misalnya tadi terkait HIV dan infeksi menular seksual lain, kita banyak campaign. Selain itu kesehatan mental juga, dan tentunya keberagaman, isu keberagaman baik itu dari orientasi seksual, identitas ekspresi gender maupun karakteristik seks. Berarti yang sekarang lebih diperjuangkan itu soal kesehatan reproduksi juga gitu ya? Ya, secara menyeluruh Kesehatan seksual, kesehatan reproduksi, kesehatan mental. itu sedikit yang jadi passion utama saya ya, karena memang kalau lihat dari pengalaman pribadi, terus merefleksikan juga dengan tantangan yang dimiliki teman-teman komunitas, luar biasa ya, terutama dari segi kesehatan dan human rights-nya. Karena memang seharusnya kan idealnya kesehatan itu hak untuk setiap orang. Tapi kadang kesehatan untuk si A belum tentu sama kesehatannya sama si B, karena orangnya aja beda, kebutuhannya juga Beda gitu. Terus apa sih yang membuat dokter ini tadi bilang mengurangi praktek, rela mengurangi praktek untuk kemudian jadi aktivis lah ya istilahnya? Apa sih yang bikin dokter itu
pengen berjuang di bidang ini. Iya, kalau kesehatan kita bicara kesehatan masyarakat secara umum, kalau praktek kan sifatnya klinis. Jadi kalau sebagai dokter klinis, tugas utamanya adalah mendiagnosis suatu kondisi dan kita ada clinical managementnya, mau diapain nih kondisi ini, dan berdiskusi one on one gitulah ya ibaratnya dengan pasien ataupun klien. Tapi kalau bicara secara lebih luas lagi dari level meso dan makronya, mungkin kita lihat lebih ke kesehatan masyarakat dan health system as a whole. Jadi mungkin ibaratnya kalau praktek saya bisa bantu satu orang atau satu keluarga, tapi kalau dari program kesehatan, kegiatan advokasi, aktivisme, mungkin kita bisa raise lebih banyak lagi orang-orang yang dibantu. Yang dibantu lebih banyak lagi ya. Tapi ada nggak sih kendalanya, Dok? Untuk selama ini nih dokter jadi dokter aktivis lah ya istilahnya. Iya, kalau kendala ya mungkin ada aja lah pasti ya. Maksudnya setiap perjuangan pasti ada tantangannya, tapi selama ini juga saya bersyukur karena selalu didukung teman-teman semua dengan profesinya masing-masing, keunikannya masing-masing, dan passionnya masing-masing. Kadang kalau di isu human rights mungkin dan juga isu komunitas ya, saya banyak ketemu teman-teman yang misalnya concernnya di isu kesehatan seksual, kesehatan reproduksi, well-being secara keseluruhan gitu. Terus kalau yang teman-teman HAM, isunya lebih ke human rights, perlindungan hukum, dan lain-lainnya gitu. Jadi dapat banyak perspektif interseksional. Karena kalau kita bicara soal misalnya gender kan by definition itu lebih terkait dengan konstruksi sosial. Misalnya laki-laki harus berperan seperti A, perempuan harus berperan seperti B gitu. Dan kadang kalau sifatnya sangat biner itu membatasi kan, jadi kita nggak bisa berekspresi. Ada juga kok laki-laki yang dia punya sisi feminin, dia pengen nurture anaknya, atau kadang kalau dia sedih dia pengen nangis, dia mau berekspresi gitu ya. Kalau perempuan juga ada juga yang dia nggak kurang nyaman jadi stay at home mother, dia lebih nyaman untuk menjadi wanita karir. Itu contoh simpelnya. Kalau berbicara gender, kembali lagi kita perlu perspektif yang interseksional, karena gender itu tidak berdiri sendiri, kadang dia berhubungan sama usia perempuan atau transpuan lansia gitu, misalnya tantangannya mungkin lebih besar dari yang muda. Betul, gitu. Terus selain itu dari perspektif ras ataupun suku, mungkin teman-teman yang di Indonesia Timur tantangannya lebih berat dari betul. Indonesia Barat yang perkembangan ekonominya lebih bagus. Ya. Jadi interseksional tuh bisa macam-macam, gender dihubungkan dengan tadi usia, demografis, kemudian juga geografis, ras, suku, kemudian juga faktor pendidikan, sosioekonomi, dan lain-lainnya. Nih, tapi kalau secara umum nih, kita bicara tentang teman-teman dari ragam gender, ketika selama ini dokter mengedukasi, mengadvokasi, itu kesulitannya yang biasanya datang dari internal atau eksternal, atau apa aja sih kesulitannya, Dok? Kalau menurut saya, kalau suatu masalah itu kita selalu bisa lihat secara luas gitu ya. Dari internal mungkin belum banyak teman-teman yang paham, ataupun dia mungkin dari simple dulu deh, dia belum menerima dirinya sendiri. Dan itu kan mungkin karena ada faktor eksternal juga ya, karena mungkin diputrai dari media atau dari omongan keluarga bahwa kalau kamu berbeda secara identitas ekspresi gender ataupun orientasi seksual ataupun karakteristik seks, itu artinya dikaitkan dengan hal-hal yang kurang baik. Padahal sebetulnya kan kita orientasi berbeda atau seksualitas gender berbeda itu bukan baik atau buruk, itu kenyataan aja. Emang kebetulan kamu begitu gitu. Yang membuat kita jadi baik buruk mungkin tindakan yang kita lakukan, sikap kita, bagaimana kita berpikir dan mau membantu sesama atau enggak gitu ya. Jadi mungkin tadi dari segi internal lack of awareness gitu ya, ataupun penerimaan diri dari teman-teman komunitas. Kalau teman-teman komunitas kurang dapat informasi yang tepat soal SOGSC gitu, contohnya mungkin dia juga akan kesulitan untuk bisa menerima dirinya dan bisa mengadvokasikan tempatnya di dunia ini. Karena kadang bisa aja teman-teman yang misalnya perempuan secara biologis, tapi dia
penampilannya maskulin. Dia di tempat kerja kalau dia tidak terkapasitasi baik tentang SOGSC, mungkin kalau orang nanya kok kamu perempuan maskulin gitu, belum tentu pertanyaan tersebut membuat dia nyaman, tapi dia juga bingung mau advokasinya gimana ya. Itu mungkin dari segi personal, kemudian dari segi lingkungan, keluarga, teman-teman terdekat juga mungkin ada tantangan ya, ada mendapatkan penolakan atau bahkan yang amit-amit banget gitu sampai diusir dari rumah gitu karena tidak mendapatkan penerimaan. Padahal seharusnya kan tugas ya orang tua dan keluarga ya bagaimanapun juga kan itu kan anggota keluarga. Harusnya kan kita bisa saling support, saling sayang gitu ya, ataupun teman-teman juga. Terus selain itu yang lebih luas lagi mungkin dari segi masyarakat secara keseluruhan, kemudian segi struktur, sistem kesehatan, sistem politik, hukum, sistem ekonomi, pendidikan, dan lain-lain. Dan kalau kita bicara diskriminasi juga dimensinya luas. Yang paling simpel aja deh, kadang ada anak laki-laki yang dia kecil gitu ya, agak feminin, dan itu dibully di sekolahnya. Nah bayangin aja kalau udah dibully duluan, bagaimana dia bisa semangat untuk sekolah, semangat untuk maju gitu. Itu kan mungkin jadi tantangan PR besar untuk kita semua agar bisa lebih mengasihi satu sama lain. Iya, jadi banyak sekali ya emang faktor-faktornya, terutama yang kita bahas hari ini kan tentang Yogyakarta Principle di prinsip 17, yaitu tentang hak atas standar kesehatan tertinggi yang dapat dicapai bahwa setiap orang berhak mendapatkan standar kesehatan fisik dan mental yang tertinggi. Tuh, Amin. jadi nggak cuman fisik tapi juga mental ya dok, itu penting ya dok. Dan yang paling penting adalah tanpa diskriminasi atas dasar orientasi seksual atau identitas gender. Jadi kesehatan seksual dan reproduksi merupakan aspek penting fundamental dalam hal ini. Setuju nggak sih dok? Bahwa nggak cuman fisik ya kesehatan tuh ya dok, nggak cuman fisik tapi mental juga. Nah, terutama kesehatan seksual dan reproduksi ini mungkin ditujukan juga pada teman-teman LGBT juga ya, yang kebanyakan memang menjadi stigma juga kan. Jadi kan semakin kalau sepengetahuan Mbak Ibu itu ya, akhirnya teman-teman LGBT mau ngakses ke puskesmas, takut duluan, takut tiba-tiba nanti di puskesmas diceramai, bukannya dikasih obat misalnya sakit malah diceramai, kamu kok gini, kamu kok gitu. Ada teman Mbak Wibi itu juga akhirnya males kalau mau ke puskesmas, enggak kalau ayo tes yuk misalnya, ayo berobat gitu, enggak males, aku takut disendirikan, dikucilkan. Bahkan ada beberapa perawat atau dokter itu yang kayak enggan untuk apa ya, untuk memberi tindakan pada teman-teman yang transpuan katakan. Jadi menurut Bu WP memang perlu edukasi juga ya, untuk nggak cuma ke masyarakat tapi mungkin untuk para tenaga medis juga, iya nggak sih dok? Iya, kalau kita bicara soal tantangan ya pasti ada banyak ya yang kita bisa kerjakan bersama-sama dan juga kita atasi gitu. Kalau tadi kita bicara soal Yogyakarta Principles kan itu ibaratnya prinsipal basis lah ya, fundamental. Kalau setiap orang meskipun dia berbeda perlu mendapatkan layanan kesehatan yang terbaik dan sesuai kebutuhan. Idealnya seperti itu kan ya, Iya. tapi kenyataannya kan banyak juga yang tidak menerapkan hal seperti itu di layanan kesehatan ya dok. Iya, memang kalau pada prakteknya mungkin bervariasi antar tempat, antar wilayah, antar negara, antar daerah. Tapi yang di sini paling penting juga tadi kan sempat di-mention kalau di layanan kesehatan baik itu layanan kesehatan pemerintah maupun swasta, memang tidak dipungkiri kita perlu bersama-sama nih bertransformasi satu sama lain gitu. Karena yang paling penting adalah satu, kalau dari sistem kesehatan mungkin tenaga kesehatannya dulu nih, tenaga kesehatannya bisa lebih inklusif dan juga memahami kebutuhan teman-teman. Karena kadang kebutuhan individu A sama individu B mungkin beda. Ini kebetulan aja karena orientasi ataupun identitas ekspresi gendernya ataupun karakteristik seksnya itu berbeda gitu ya. Dan kadang teman-teman di komunitas juga mungkin ada kebutuhan yang agak beda-beda dikit gitu. Ibaratnya misalnya contoh teman-teman gay men gitu ya,
teman-teman gay men dari aspek kesehatan seksual mereka misalnya butuh kalau misalnya dia high risk mungkin dia butuh pencegahan misalnya dengan kondom maupun juga dengan PrEP. Gitu. Terus kalau teman-teman lesbian perempuan gitu ya katakanlah, dan dia pasangannya juga perempuan cisgender lesbian lain gitu, mungkin faktor risiko untuk PrEP-nya mungkin nggak gitu nggak tinggi ya, nggak gitu tidak setinggi teman-teman gay men ataupun trans puan atau trans women gitu. Jadi mungkin kalau dengan strategi pencegahannya bisa dengan kondom ataupun dental dam gitu ya, karena kan nggak ada penetratif gitu ya ibaratnya ya. Terus kemudian untuk teman-teman transpuan, trans pria, teman-teman non-binary, gender diverse mungkin ada kebutuhan untuk gender affirming care. Gender affirming care misalnya yang paling simpel aja deh begitu masuk fasilitas kesehatan baik itu pemerintah, swasta, rumah sakit dan lain-lain, sudah dilihat kartu identitasnya, kalau bisa ya ditanya dengan baik gitu, lebih nyaman dipanggil apa, karena kadang kalau namanya beda ataupun ditulisnya laki-laki tapi penampilannya muncul perempuan atau sebaliknya, kadang bikin orang nggak nyaman ya kalau dia dipanggil sesuai dengan nama KTP padahal sebetulnya pronoun ataupun nama yang mau dipanggil tuh berbeda. Nah itu kan sebetulnya bisa jadi nggak sulit ya, cuma nambahin dasar nama gitu ya. Mungkin kalau identitas ada dokumentasi ya nggak apa-apa kan sesuai ini ya data. Ketika prakteknya anaknya lebih biar bisa lebih nyaman juga. Dari teman-teman juga waktu datang ke layanan lebih enak kan kalau gitu ya dok. Nah ini kan pentingnya untuk membangun hubungan, membangun rapport, karena kan kalau pelayanan namanya juga di sektor kesehatan perlu ada sentuhan humanistiknya ya. Jadi perlu ada soft skill yang kita perlu pelajari. Nah itu mulai dari simple tadi nama, terus kemudian juga kebutuhan lain. Kadang ada beberapa teman-teman yang membutuhkan informasi ataupun support terkait terapi hormon gitu, untuk dia lebih maskulin atau feminin, biar teman-teman merasa mungkin kalau dia secara fisik bisa lebih ke arah feminin, dia akan lebih nyaman secara psikologis. Ataupun ada beberapa yang membutuhkan support untuk rujukan ataupun surgical care gitu ya, untuk membuat dirinya lebih sesuai atau lebih align lah ibaratnya identitas gendernya sama ekspresi tampilan di dunia gitu. Nah itu kan sesuatu yang kebutuhan-kebutuhan khusus. Tadi setuju banget dibilang kesehatan tuh tidak hanya kesehatan fisik tapi juga kesehatan mental. Kalau kita mental kita lagi drop juga istilahnya, mungkin fisik kita juga nggak sehat ya. Iya betul. Pengaruh stres aja pengaruh ya dok ya. Betul. Kalau kita lagi stres bisa berlanjut ke penyakit fisik ya. Malah ada teori menarik, jadi ada istilahnya minority stress model, teman-teman bisa sambil googling juga. Jadi ini teori yang kurang lebih ya intinya karena adanya diskriminasi yang sistemik terhadap teman-teman yang identitas ekspresi gendernya berbeda ataupun orientasi seksual ataupun karakteristik seksnya berbeda, SOGI-SC-nya berbeda. Karena diskriminasi tersebut, teman-teman yang SOGI-SC diverse ini dia lebih rentan gitu ibaratnya untuk terkena penyakit fisik maupun mental. Yang paling simpel kalau mendapatkan diskriminasi, bullying, penolakan dan lain-lain, kesehatan mental bisa mengalami depresi, kecemasan, trauma dan lain-lain gitu. Kalau bahkan ada yang jadi suicidal. Jadi ada keinginan untuk mengakhiri hidupnya. Kan kalau seperti itu kan tidak manusiawi sekali ya. Betul. Kalau kesehatan fisik ibaratnya secara tadi Mbak Baby bilang hormon stres tinggi gitu ya. Ibaratnya nggak tenang deh, dibully terus, makan juga susah karena dia nggak bisa cari kerja gitu contohnya. Tekanannya kan jadi multiple ya. Karena kesehatan tuh nggak berdiri sendiri, dia ada banyak social determinants. Iya, karena kan kesehatan dipengaruhi kita makan apa, bisa ada tempat tinggal atau dan lain-lain gitu. Kesehatan fisiknya juga otomatis terpengaruh. Jadi misalnya ada risiko lebih tinggi untuk
penyakit kardiovaskular gitu karena stres berkepanjangan. Itu salah satu contoh aja. Belum lagi kalau ada beberapa teman-teman yang dapat penolakan, susah dapat kerja, dia harus terpaksa doing survival sex work gitu ya. Jadi kadang survival sex work belum tentu aman juga yang dilakukan. Bisa aja tidak memakai kondom dan lain-lain, apalagi kalau ada relasi kuasa yang terlalu timpang gitu antara kliennya dan juga si teman-teman komunitas ini. Nah ini kan menjadi tantangan yang sebetulnya kita bisa Rangkul dan atasi bersama kalau semuanya mau dan paham gitu bahwa nggak sesimpel kan kadang kalau netizen ngelihat apa informasi itu, aduh maunya, ada beberapa yang nggak paham jadi ngebully terus ini itu sebetulnya punya dampak juga ya. Iya, kalau baca itu aja udah stres, bikin stres baca komentar netizen Indonesia itu apalagi itu. Nah dok, tapi kan ya selama ini dokter sebagai aktivis ini apa sih mungkin hal-hal yang sehari-hari dilakukan? Tadi kan banyak banget itu, kendalanya itu lebih banyak pasti daripada yang bagusnya nih, terutama di dunia kesehatan lah ya, pelayanan kesehatan di dunia kesehatan untuk teman-teman beragam SOGI SC ini. Apa sih yang sudah dokter lakukan sejauh ini untuk kemudian mengadvokasi? Kalau tantangan itu ada, tapi aku rasa kalau kita banyak cenderung buruk-buruknya terus, nanti jadi ibarat kita udah ngecap itu buruk dulu, padahal sebetulnya mungkin ada peluang untuk kita bisa membuat kondisinya jauh lebih baik dan lebih sehat untuk semua. Karena mungkin kita bisa percaya bahwa teman-teman semua di sini rata-rata ya orang yang baik ya, yang mau memberikan yang terbaik pada orang lain gitu, ataupun dirinya sendiri, keluarganya. Tapi caranya bagaimana itu kan yang kita bisa diskusikan bersama-sama gitu. Kalau untuk dari segi kesehatan, mungkin kalau dari klinis ya otomatis memberikan pelayanan gitu ya terhadap klien ataupun pasien dan juga keluarganya. Beberapa kali saya pernah dapat dulu ya pasien yang bareng keluarganya, jadi senang banget kalau seperti itu. Artinya kan keluarganya udah mau mulai belajar apa sih itu keragaman gender gitu, dan yang dia kadang orang tua itu sebetulnya mau yang terbaik gitu untuk anaknya. Cuma kadang dia bingung, dia harus cari informasi di mana. Kadang kalau dari internet mungkin ya baca-baca, tapi kan dia mungkin perlu mendapatkan support juga secara medis, psikologis gitu. Dan dari situ juga kita bisa hubungkan ke tenaga kesehatan yang tepat, yang mungkin sudah lebih paham gitu tentang isu keberagaman SOGI SC. Terus kemudian dari segi program dan juga advokasi, yang paling penting tuh apapun kalau kita bicara soal komunitas, kita harus libatkan komunitas tersebut. Misalnya kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan HIV, ya otomatis yang kita lihat siapa populasi kuncinya kan yang lebih berisiko ibaratnya terkena infeksi. Contohnya teman-teman gay, teman-teman transpuan gitu, kita perlu libatkan mereka dalam proses diskusi, karena kalau kita mau tahu kebutuhannya kan kita harus banyak berhubungan sama teman-teman komunitas. Itu paling standar ya. Dan kalau udah kayak gitu, kita bisa bikin rencana kira-kira mau ngapain ya ke depannya biar layanan kita lebih inklusif, lebih baik lagi. Contohnya tadi edukasi, peningkatan kapasitas. Jadi sistem kesehatan ini lebih bisa siaga gitu ya ibaratnya, untuk mengetahui kebutuhan dari orang-orang yang memiliki keberagaman SOGI SC. Terus selain itu juga dari kampanye, kita memberikan kampanye yang se-evidence based mungkin. Karena harus berbasis bukti, bukan bilang oh ya kamu LGBT pasti sakit, pembawa penyakit gitu ya, atau pembawa apalah gitu. Nah itu kan kurang tepat juga sebetulnya. Karena kalau kampanye tapi malah isinya kebencian dan ketakutan, jadi bukan penyakit yang berkurang, jadi orangnya takut malah ya dok. Jadi takut, nggak mau berobat, nggak mau ngecek, dan kadang perilakunya mungkin bisa tetap berisiko atau jauh lebih berisiko karena dia kan nggak dapat informasi yang tepat. Betul. Terus menurut dokter dampak apa saja sih yang bisa muncul ketika teman-teman ragam SOGI SC ini kesulitan mengakses layanan kesehatan? Iya, kalau untuk
Mungkin saya kasih contoh aja, kalau dari teman-teman trans ini, kalau di Indonesia belum ada riset yang cukup besar, tapi di US itu ada riset sampai Sekian ribu orang teman-teman trans disurvei bahwa hampir sepertiganya tuh pernah mengalami pengalaman tidak mengenakan ketika mengakses layanan kesehatan. Nah kalau udah sekali aja udah nggak enak, kadang biasanya belum tentu mau balik lagi. Iya benar. Nah ini nggak cuma kesehatan ya, tapi kan kayak Kita makan aja di restoran, udah tahu restoran A itu kayaknya udah pernah makan di situ, kok malah sakit perut ya. Nah itu jadi nggak mau Mungkin kembali lagi ke situ ya dok. kurang lebih seperti itu gitu. Jadi ya dari situ itu menunjukkan bahwa kalau udah ada pengalaman negatif, biasanya belum tentu dia mau kembali lagi, atau kadang malah menunda. Jadi tunggu sakitnya berat dulu baru menunda. Jadi kan itu jadi masalah ya di health seeking behaviornya. Ada ibaratnya kalau amit-amit deh ada yang lagi serangan jantung, terus karena aduh takut nih saya nanti ke rumah sakit dipanggil, saya kan transpuan jadi dipanggil bapak, saya malah diliatin orang-orang, malah malu gitu. Akhirnya tertunda, bisa dampaknya apa? Kan buruk ya terhadap kesehatan, bisa amit-amit gitu ya sampai mencelakakan bahkan. Nah itu kan mungkin menjadi pertimbangan juga, karena Kembali lagi kalau di sektor kesehatan, HAM, pelayanan harusnya kita jauh lebih bisa merangkul lah orang-orang yang berbeda, karena kembali lagi kesehatan kan sebetulnya milik semua orang. Gak cuma kesehatan sih, pendidikan, pekerjaan, penghidupan yang layak dan lain-lainnya. Iya, nggak bisa terpisahkan, tapi kan ya kesehatan itu juga sangat spesifik penting. ya ini karena sesinya Tentang kesehatan nih dok. Seberapa penting sih dok akses kesehatan yang layak ini untuk teman-teman ragam Sogi SC ini? Iya, kalau pendekatan berbasis HAM, kalau HAM kan ibaratnya memang udah seharusnya kita semua tuh dapat yang terbaik sebaik mungkin yang bisa didapat lah ibaratnya ya, entah itu layanan kesehatan primer, swasta dan lain-lain gitu. Kalau kita bicara dari segi layanan kesehatan yang bisa diperoleh, mungkin rata-rata ya layanan kesehatan pemerintah, karena kan kita ada sistem perlindungan kesehatannya juga gitu. Nah, kalau bicara human rights based approach itu yang pertama, available atau enggak layanan kesehatannya? Tersedia nggak layanan kesehatan yang bisa mendukung teman-teman komunitas ini untuk sehat gitu ya, dan sesuai kebutuhannya, available atau enggak kan? Yang kedua, dia accessible atau enggak? Dia bisa diakses atau enggak? Kalau ada nih layanan kesehatan tapi harus jalan kaki 5 kilo, nah itu kan susah ya. Juga, ya, betul. Harus ada kendaraan, harus ada uang untuk ke sana. Terus Secara fisik accessible atau enggak, kalau ada teman-teman komunitas yang kebetulan pakai kursi roda gitu, kadang belum tentu semua layanan kesehatannya tuh ada tanjakannya gitu. Nah itu kan hal-hal yang sebetulnya simple, tapi kadang kita nggak kepikiran kalau kita nggak menelaah lebih lanjut. Kemudian yang berikutnya, apakah layanan kesehatan itu acceptable atau enggak, bisa diterima atau enggak. Kalau misalnya acceptable tuh contohnya tadi yang Bu Bibi sebut di awal, ini misalnya nih layanan HIV AIDS gitu ya, HIV dan juga IMS, yang datang kebetulan laki-laki yang wave sex with men atau gay men gitu misalnya. Terus aduh ya ampun ganteng-ganteng kok Gay gitu ya. Udah gitu udah harus jawab kan, memang harus terbuka Ya, gitu betul, atas kan? faktor risikonya. Nah itu kan layanannya ada tapi belum tentu bisa di acceptable, karena kan artinya dia nggak sensitif. Nggak bisa apa ya istilahnya, tidak. Kemudian kita teman-teman yang mau ke situ juga mikir jangan ke situ, kalau di situ ditanyain aneh-aneh kayak gitu loh. Iya, ibaratnya merasa dijudge lah ya atas keberagaman Sogi SC-nya. Nah itu kan acceptability kan juga penting, karena kembali lagi kalau kita punya bisnis, punya layanan, punya wadah gitu lah ya ibaratnya, harus yang setepat dong sasarannya sama bangsa pasarnya atau marketnya atau klien pasien yang membutuhkan gitu. Nah itu kan yang menjadi penting juga. Tadi udah 3, dia available atau enggak, accessible atau enggak, acceptable atau enggak. Yang terakhir
quality, karena kembali lagi ada layanan ini perlu kualitasnya juga semaksimum mungkin yang bisa diupayakan itu. Kadang-kadang ya memang layanan Kesehatan ada yang mungkin fasilitasnya lebih lengkap, kadang biayanya juga lebih tinggi, ada yang mungkin terbaiknya di daerah itu ya tingkatnya itu, tapi ya nggak apa-apa, yang penting kan pemberiannya udah semaksimum mungkin yang kita bisa. Ya, jadi memang banyak ya aspek yang kemudian pentingnya bagi suatu layanan kesehatan supaya bisa dijangkau semua orang juga kayak gitu. betul. Karena kan ini kalau kita bicara gender interseksionalitas, Sogi SC ini Ibaratnya satu dimensi, belum lihat dimensi lain. Bagaimana teman-teman dengan disabilitas gitu Iya. contohnya. ataupun teman-teman yang rasnya berbeda, misalnya yang dari teman-teman Indonesia Timur gitu kan banyak juga ya teman-teman Iya, yang yang mendapatkan diskriminasi stigma juga, karena betul. looknya seperti Betul. apa, ataupun Teman-teman yang masih muda, youth, di bawah 18 tahun, kalau mendapatkan kekerasan seksual, kadang juga mereka bingung harus kemana gitu, harus didampingi. kalau yang melakukan itu orang terdekat, kadang dia nggak berani. Iya, mau lapor juga takut. Nah itu kan ada faktor usia, artinya dimensi usia dan lain-lainnya. Terakhir nih dok, harapan Dr. Allegra apa sih untuk akses kesehatan di Indonesia ini, terutama untuk teman-teman dari Ragam Sogi SC dok? Ini penting banget karena ibaratnya bermimpi, itu kan kita bebas ya, kita pasti mau melihat kondisi yang jauh lebih baik. Sekarang kalau sempurna mungkin tidak ada yang sempurna, tetapi yang kita bisa upayakan terbaik itu kalau bisa kita berikanlah selalu gitu. Dan tadi yang paling penting human rights based approach to health. Itu triple AQ, apakah dia available, accessible, acceptable, dan of the highest quality yang bisa diperoleh gitu ya. Dan tentunya prinsip-prinsip yang perlu diterapkan adalah non-diskriminatori, tidak diskriminasi, inklusif, lebih ramah gitu. Nah itu prinsip-prinsip mendasar mungkin secara sistem itu harusnya kita bisa terapkan bersama-sama. Nah ini peranannya ternyata tidak hanya peranan pemerintah aja atau komunitas aja, tapi peranan teman-teman semua di sini bareng-bareng dari segi government, pemerintah, dari segi komunitas, dari segi NGO, dari segi layanan swasta juga, karena kan juga banyak teman-teman yang akses layanan kesehatan di swasta gitu ya ibaratnya. karena kalau kita percaya harusnya health itu health for all ibaratnya, dan kita nggak boleh meninggalkan Orang karena dia atau kelompok tertentu karena dia berbeda, karena harusnya kan kita bisa saling bangkul satu sama lain. simpelnya aja deh, kan kita baru pandemi ya kemarin ya, COVID-19. Ibaratnya Kalau yang meskipun yang sakit itu Ragam Sogi SC kan tetap dia perlu dapat perhatian kan. Kalau dia nggak dapat perhatian, dia sakit, dia bisa nularin orang lain gitu. Jadi itulah konsep kesehatan, apalagi dalam konteks penyakit infeksi ya, karena penularannya kalau satu orang di left behind, kadang dia nggak dapat layanan malah nggak selesai masalahnya gitu ya. Jadi kita perlu lihat, karena satu orang pun berarti. Terima kasih ya dok. Tuh, baby-babyku sudah dengar kan gimana penjelasannya dari Dr. Allegra. Nah, jadi memang kesehatan itu penting dan layanan kesehatan yang baik itu juga penting. Jadi memang baby-babyku di seluruh Indonesia semua, di luar negeri kalau perlu, jangan lupa, jangan takut untuk mengakses layanan kesehatan, terutama pilih, kalau bisa ya pilih yang ramah terhadap teman-teman komunitas, karena sudah banyak ya dok ya, Banyak mungkin yang sudah ramah banyak juga. mulai ramah komunitas ya. Ya. Udah Kalaupun banyak. nggak ramah, kita bisa berikan input. Karena kembali lagi setiap, ibaratnya kalau kita ke restoran juga bisa kasih Kritik ya, dan kritik saran. dan saran kan. Nah ini mari kita bangun bersama, karena Kalau aku yakin kalau kita positive thinking, rata-rata manusia itu baik lah dan ingin selalu memberikan yang terbaik. Jadi kita bisa kasih kritik, saran, dan saling membangun satu sama lain. Bagaimanapun juga kalau kita kerja kan harus profesional dan positif ya. Kalau udah stigma mulu, udah jelek-jelek dulu, malah nggak bagus nanti energinya. Dengar, berarti tetap berpikir positif supaya kita juga mindsetnya juga oke, positif, nanti
kesehatannya juga ngikuti. Nah, kalau stres nanti bisa sakit juga loh tadi kayak kata Dr. Allegra. Oke, kalau begitu karena waktu juga yang memisahkan kita, terima kasih buat baby-babyku yang sudah berkenan untuk mendengarkan obrolan kami yang sangat bermanfaat ini. Jangan lupa, kita akan ketemu lagi minggu depan di acara Baby Talk, Bebas Bicara Talk, your safe space platform to talk. Sampai jumpa. Dadah.